Order filled. Guys, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau nge-breakdown trade yang gue ambil di tanggal 16 Maret ya, tanggal 2026 Senin deh kalau nggak salah. Gue tahu sekarang tanggal 4 April gue ngerekam emang agak kejauhan ya, cuma gue lagi males aja sebenarnya buat ngejurna, entah kenapa gue lagi kurang mood. Soalnya minggu kemarin itu salah satu minggu yang bikin gue loss ya, jadi gue agak kurang semangat, tapi ya gue akan berusaha untuk tetap trading, tetap konsisten buat buat ngejurnal kayak gitu. Terus gue mau jelasin terkait entry gue ini tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret itu hari Senin guys, kalau nggak salah no news ya, kayak gitu ya, ekspektasinya biasanya choppy. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari daily dulu sebenarnya. 16 Maret ini dia 16 Maret ya. Jadi gue pribadi waktu itu gue pengen tetap bias gue relatif low di sini ya, seperti yang kalian lihat ya, bearish. Jadi kalaupun Senin, kalau kalian tahu konsep PO3, kalian pasti tahu biasanya kalau bias kita turun akan ada manipulasi untuk bullish dulu sebentar. Nah, kita langsung aja lihat di tanggal 16 Maret. Kalian bisa lihat langsung naik ke atas. Kita langsung time frame 15 menit ya. Tanggal 15 menit. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Ini dari opening New York opening gap, dia turun bikin gap ke bawah, habis itu langsung di rebalance naik ke atas ya. Tidak lain dan tidak bukan, targetnya akan ini ya, akhirnya kena previous day high ya. Cuma di 930 yang gue perhatikan apa, 930 ini naik tanpa rebalance dulu. Tanpa rebalance dulu nih. Ini 30 menit lah ya, 30 menit ya. Ini 930 naik tanpa rebalance ya. Jadi gue ngerasa harusnya dia ada rebalance dulu, entah ke gue nggak ngerasa ini bakal di rebalance terlalu ini karena ini range-nya terlalu kecil ya. Gue expect dia akan turun ke sini untuk rebalance dulu ke bawah, minimal di sini ada order block buat nahan nih ya. Kalau kalian lihat ada order block nahan, ada fair value gap minimal ke sini lah. Itu dua. Dan ketiga, kenapa gue pede untuk entry ini gue action dulu deh. Kenapa gue pede untuk short waktu itu, karena apa? Karena ada relative equal low di sini. Jadi gue pede ngambil exit di sini ya. Waktu itu gue perhatikan, gue emang expect dia untuk Q6 sebenarnya. Cuma nggak ada gap, nggak ada fair value gap di sini. First presented baru muncul di sini, seret naik. Nah, gue expect dia untuk nge-break. Ternyata nggak ke-break juga, naik lagi. Nahan sampai jam 10. Jam 10-nya terbang. Kalau dia terbang naik terus, gue nggak entry ya. Jangan dikejar. Setup itu emang nggak muncul tiap hari gitu. Jadi ya kalau ada setup aja. Kalau dia naik terus, gue nggak tertarik buat ngejar ya. Meskipun kalau kalian perhatikan di sini ada previous day high, mungkin bakal kekejar. Cuma kalau kalian aware-nya apa? Lihat nih,
ada begitu choppy, naik turun naik turun naik turun naik, ini choppy banget nih. Kalau nanti gua akan bahas di salah satu video gua tentang phantom trendline nih, ini phantom trendline nih. Phantom trendline-nya ICT nanti gua akan bahas kapan-kapan, dan makanya gue tertarik ini untuk menjadi liquidity yang akan di sweep ya. Makanya begitu dia naik seret, terus di jam 30-nya dia junam seret. Nah sebenarnya ini bagus nih guys, cuma gue agak kurang berani ya, gue ngeri dia itu begini ntar abis itu reject naik ke atas. Kenapa? Karena ada fair value gap di sini, fair value gap presented fair value gap. Makanya gue diemin dulu, ke break di sini tercipta gap lagi, makanya gue baru entry di sini guys ya. Gue entry di sini kenapa? Karena confluence dengan dia udah ngebreak fair value gap juga, makanya gue entry di sini. Sempet naik lagi, terus dia respect dia 50% consequent encroachment ya, kalian bisa lihat consequent encroachment, terus dia junam, terus di situ tercipta apa? Tercipta order block yang berhasil nahan harga, dan ada apa? Ada fair value gap yang buat nahan di sini. Makanya gue masih pede. Terus dia naik lagi ke consequent encroachment, dia terus turun di sini. Udah bersih. Habis itu gue done, udah kelar. Gue rasa cukup ya, video kali ini cukup jelas. Sebenarnya gue mau bikin video tentang dasar-dasar ICT, cuma gue agak malas ngerjainnya karena video ICT sebenarnya udah agak banyak ya di YouTube. Gue kalau mau bikin lagi agak malas sebenarnya, cuma ya lihat aja lah. Tapi lumayan lah buat nambah-nambahin konten ya. Kali aja apa yang gue pahami beda, karena kebetulan yang gue pahami emang agak beda. Kenapa? Karena ICT tuh menurut gue memahaminya emang ada hal-hal yang gue rasa beda gitu loh gitu. Misalkan kayak terkait liquidity, terkait pergerakan harga, karena banyak yang ngerasa apa yang gue pahami itu salah gitu. Tapi gue berusaha untuk memahami apa sih yang ada di pikiran mereka gitu. Karena yang gue ngerasa balik lagi bahasa Inggris kan gue kan kurang nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya gue coba memahami ulang apa yang dimaksud sama ICT, kenapa ICT mikir begini, kenapa ICT mikir begitu, kayak gitu kurang lebih. Gue rasa gitu aja cukup ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Gue harap membawa insight yang bagus, dan kalian tahu kenapa gue berani untuk ambil short, karena emang gue ngerasa kadang gue entry 930 nggak ngeliat bias man, cukup ngeliat price action gitu, kayak gitu udah cukup sih kayak gitu. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa di video breakdown lainnya. Thank you semuanya, bye.